tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Kali ini kita masuk dalam pembelajaran yang keempat. Adapun yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung yang kita sajikan dalam bentuk tabel. Yang kedua, bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Yang ketiga, perayaan hari-hari besar agama yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Nah, kali ini kita sajikan dalam bentuk tabel. Penyajiannya dalam bentuk tabel tujuannya adalah agar kita lebih mudah memahami suatu teks. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan tabel berikut ini. Nah, wacana berikut, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Nah, coba student perhatikan kalimat pokok pada wacana di atas adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, gagasan pokok kita ambil dari kalimat pokok ini. Gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik. Untuk gagasan pendukungnya yaitu kalimat penjelas setelah kalimat pokok tadi. Dimulai dari pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia sampai kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Kalau kita gabung, maka gagasan pendukungnya menjadi pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman menanti rombongan pawai di alun-alun. Nah, jelas ya bagaimana bentuk penyajian gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Dan pastinya itu akan lebih mempermudah kita dalam memahaminya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana bentuk-bentuk kerjasama yang ada di dalam kelas. Kita sudah membahas mengenai kerjasama, manfaatnya seperti apa, dan di mana saja kerjasama dapat dilakukan. Nah, kali ini kita lihat bagaimana kerjasama yang ada di dalam kelas. Oke, yang pertama, piket kelas. Piket kelas merupakan kerjasama yang kita lakukan di dalam kelas. Piket kelas ini adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap harinya. Setiap siswa harus melakukan piket kelas. Semuanya mendapatkan kesempatan piket kelas. Manfaat yang akan kita peroleh dengan adanya piket kelas ini adalah yang pertama, kelas pasti akan menjadi lebih bersih. Kemudian, melatih kerjasama antar siswa yang ada di dalam kelas. Ketiga, meningkatkan semangat belajar karena lingkungan kelas kita menjadi bersih dan pastinya meningkatkan semangat kita dalam belajar. Kerjasama kedua di dalam kelas adalah mengumpulkan sumbangan. Mengumpulkan sumbangan ini dilakukan ketika ada teman yang mengalami musibah. Sumbangan yang dapat kita berikan adalah berupa uang, makanan, dan pakaian layak pakai. Sumbangan ini dapat meringankan teman yang mengalami musibah. Dan pasti banyak lagi bentuk kerjasama yang ada di dalam kelas. Jadi walaupun kita beragam yang terdapat di dalam kelas, kerjasama harus tetap kita laksanakan agar kita semakin akrab, agar kita semakin saling menyayangi dan semakin rukun. Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak keragaman. Salah satunya adalah keragaman dalam bidang keagamaan. Seperti kita ketahui, agama yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama mempunyai perayaan hari-hari besar keagamaannya. Apa sajakah itu? Yang pertama kita lihat dulu perayaan agama dari agama Islam, yaitu Idul Fitri. Hari raya umat Islam, Idul Fitri ini dirayakan setelah kita melakukan ibadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Idul Fitri itu dirayakan setiap tanggal 1 Syawal. Yang kedua, Hari Raya Natal. Hari Raya Natal adalah hari raya agama Kristen dan Katolik. Hari Raya Natal ini diperingati setiap tanggal 25 Desember. Dan tujuannya adalah untuk memperingati kelahiran
Yesus. Yang ketiga adalah Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi ini dirayakan oleh umat Hindu, yaitu perayaannya di Tahun Baru Saka. Setiap perayaan Nyepi ini, umat Hindu berdiam diri di dalam rumah tanpa melakukan aktivitas. Kegiatan yang boleh mereka lakukan adalah berdoa dan berintrospeksi diri di dalam rumah. Yang keempat, Waisak. Waisak adalah Hari Raya Umat Buddha. Hari Raya Umat Buddha ini dipusatkan di Kompleks Candi Borobudur. Kemudian yang kelima, Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek ini adalah Hari Raya Umat Konghucu. Pada Hari Raya Tahun Baru Imlek ini ada sistem pembagian angpau yang dilakukan setelah sembahyang di kelenteng. Baiklah student, demikianlah materi pembelajaran hari ini dari Teacher Esi. Kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa.